Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukur kepada Tuhan yang menyertai kita hingga hari ini. Bahkan teristimewa, kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 140. LAI memberi judul, Doa Minta Perlindungan Terhadap Orang-orang Jahat. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Mazmur nomor 140, pemazmur menggambarkan beberapa tipe orang yang melakukan kejahatan terhadap pemazmur. Tipe yang pertama dapat kita baca pada ayat 2 hingga 4. Di sana pemazmur menggambarkan orang-orang yang merencanakan kejahatan dalam hatinya. Dengan perkataan mereka melakukan fitnahan dan hasutan, sehingga menimbulkan perpecahan dan pertikaian. Saudara-saudari, secara pribadi maupun secara umum, hal seperti ini tentu pernah kita alami. Secara pribadi dapat kita temukan di mana ada orang-orang yang secara sengaja melakukan fitnahan dan tuduhan yang bertujuan untuk menyakiti dan merugikan kita. Secara umum dapat kita jumpai orang-orang seperti ini sangat suka menyebarkan kabar bohong dan melebih-lebihkan apa yang terjadi. Semua itu dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menimbulkan ketakutan, perpecahan, bahkan pertikaian. Oleh karena itu, jika kita menemukan hal-hal seperti ini, maka sangat perlu kita mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Karena bisa saja apa yang diceritakan orang atau kita dengarkan bukanlah sesuatu yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tipe berikutnya yang digambarkan pemazmur dapat kita baca pada ayat kelima. Dalam Alkitab versi terjemahan baru berbunyi demikian. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Sedangkan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, ya Tuhan, lindungilah aku dari kuasa orang jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud untuk menjatuhkan aku. Dari kedua versi terjemahan ini, saya menyimpulkan bahwa orang fasik di sini adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan mereka memiliki kekuasaan dan dipergunakan untuk melakukan kekerasan yang bertujuan menjatuhkan dan menyakiti pemazmur. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal seperti ini juga tercatat dalam Alkitab, di mana ada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuasaannya dipakai untuk menindas dan mencelakai orang yang tidak mereka sukai. Salah satunya Raja Saul. Didasari oleh kecemburuannya kepada Daud, maka Raja Saul menggunakan kekuasaannya untuk mencelakai Daud. Bapak Ibu Saudara-saudari, seandainya di antara kita dipercayakan oleh Tuhan dengan memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki harta kekayaan ataupun kepintaran, marilah kita pergunakan semua itu dengan tepat. Kekuasaan yang kita miliki, pergunakan itu untuk melindungi orang-orang yang lemah, yang membutuhkan perlindungan kita. Pergunakanlah harta benda kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan pergunakanlah kepintaran kita untuk memberi pengajaran kepada orang-orang yang kurang pengetahuan, bukan sebaliknya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pada ayat ke-6, baik versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari maupun terjemahan baru sama-sama menekankan tentang orang congkak. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi orang congkak adalah orang yang tinggi hati. Dengan kata lain, tipe ketiga yang disebutkan pemazmur adalah orang-orang yang tinggi hati. Orang-orang seperti ini sangat sulit untuk rendah hati. Orang-orang yang tidak bisa menerima kelebihan orang lain. Melihat kelebihan atau keberhasilan orang lain akan menimbulkan ketidaksukaan dan iri hati. Sehingga mereka akan berusaha sedemikian rupa untuk menyingkirkan orang yang dianggap menjadi saingan atau ancaman bagi dirinya. Hal ini pun dapat kita lihat dalam kisah Raja Saul dan Daud. Ketika melihat keberhasilan Daud dalam mengalahkan Goliat, dengan kemenangan yang diperoleh Daud, maka ia mendapatkan pujian dari bangsa Israel.
Tetapi hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri Saul, sehingga Saul merencanakan hal-hal yang jahat untuk mencelakai Daud. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu kita pernah mengalami seperti apa yang dialami pemazmur seperti yang saya uraikan di atas. Mungkin kita pernah mendapatkan fitnahan, tekanan, dan penindasan. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya jika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Dalam menghadapi fitnahan, tekanan, dan penindasan, apa yang akan kita lakukan? Membalas hal yang serupakah? Pasrah? Atau apa yang akan kita lakukan? Belajar dari pemazmur dalam perikop hari ini, sikap pemazmur perlu diperhatikan dan patut diteladani oleh setiap kita. Yang dapat kita baca dalam ayat ke-7 sampai 9, di mana pemazmur meminta perlindungan dari Tuhan. Dan pada ayat ini yaitu 10 sampai 12. Walaupun dia dapat membalas hal yang serupa, namun hal itu tidak dilakukan oleh pemazmur. Pemazmur meminta Tuhanlah yang akan membalas setiap orang yang memperlakukannya dengan jahat. Bapak Ibu Saudara-saudari, semua ini dapat dilakukan pemazmur karena pemazmur mengenal betul siapa Tuhan yang dia sembah. Seperti dikatakan di dalam ayat ke-13. Aku tahu Engkau memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Pemazmur tahu benar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberi keadilan bagi orang-orang yang tertindas dan yang tersakiti. Dia adalah Tuhan yang membela setiap orang yang hidup benar di hadapannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin di antara kita pada saat ini ada yang mengalami penindasan, fitnahan, dan ketidakadilan. Mari kita belajar dari pemazmur dalam menyingkapi semua permasalahan yang kita hadapi. Dan juga kiranya lewat momen Natal ini semakin meneguhkan iman setiap kita untuk tetap hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin.